Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siamo. Semangat pagi teman-teman dan rekan-rekan sejawat se-Indonesia. Perkenalkan, nama saya Guswatul Fikri Arfinanda dari PMI Kabupaten Kendal. Dalam video kali ini kita akan membahas tentang eksplorasi hukum perikemanusiaan internasional dalam bab pembatasan dalam konflik bersenjata. Ada beberapa tujuan yang akan kita capai dalam video kali ini adalah kita akan membahas tentang aturan apa saja yang berlaku dalam konflik bersenjata. Kemudian kita akan belajar bersama mengetahui tentang HPI atau Hukum Perikemanusiaan Internasional dan Hukum HAM. Untuk memulai video kali ini, saya ada sedikit video pembahasan yaitu tentang konflik bersenjata, terutama yang sedang terjadi di Palestina. Mari kita tonton video yang satu ini. سكر الموتور. Teman-teman, video yang telah kami putar itu merupakan yang terjadi di Palestina. Saat ini, hal tersebut sedang merenggut tentang nilai-nilai kemanusiaan. Teman-teman, saya akan menunjukkan gambar yang terjadi ketika ada konflik bersenjata, yaitu tawanan yang sedang ditutup matanya. Mari kita pikirkan sejenak dalam gambar ini. Yang pertama adalah kira-kira apa yang difikirkan oleh tawanan tersebut. Bagaimana yang difikirkan oleh para penjaganya. Kemudian, mari kita bayangkan apabila tawanan itu adalah saudara kita yang masih hidup dan kemudian sedang ditawan, kemudian kira-kira bagaimana kalian ingin ia diperlakukan kalau seandainya kalian adalah para kombatan itu. Tentunya sebagai kombatan, karena tawanan itu adalah saudara kita, maka kita akan memperlakukannya dengan baik. Kemudian saya balik, bagaimana kalau tawanan perang itu yang membunuh saudara kita? Apa yang akan kalian lakukan? Tentunya kalian akan melakukan hal yang buruk terhadap tawanan itu. Apakah demikian yang kalian pikirkan? Kemudian lanjut ke gambar yang kedua. Gambar yang kedua, saya menunjukkan gambar tentang barisan tawanan perang. Kira-kira dalam gambar tersebut, seyogyanya seorang tawanan laki-laki atau perempuan diperlakukan dalam situasi konflik bersenjata itu bagaimana? Apakah dibedakan antara laki-laki dan perempuan? Ataukah punya pendapat masing-masing?
Semisal salah satu tawanan perang itu memiliki informasi yang penting. Kira-kira apakah tawanan yang memiliki informasi penting itu akan diperlakukan berbeda sehingga kita akan mendapatkan informasi penting itu? Tentunya jawaban teman-teman akan berbeda-beda. Namun sepengetahuan saya, yaitu kita akan melakukan tawanan itu berbeda karena dia memiliki informasi yang penting. Apakah demikian? Dalam pertanyaan yang singkat tadi, tentunya dalam konflik bersenjata perlu yang namanya aturan-aturan dalam perang atau aturan yang mengatur dalam konflik bersenjata. Aturan-aturan itu akan sangat berguna untuk melindungi yang pertama adalah warga sipil yang tidak ikut berperang. Yang kedua adalah melindungi para tentara yang telah menyerah. Dan yang ketiga tentunya sangat berguna untuk melindungi yaitu para tenaga medis. Aturan apa saja yang berlaku dalam medan pertempuran? Kita akan bahas satu persatu. Aturan-aturan dasar hukum perikemanusiaan internasional itu ada 4 hal. Yang pertama adalah pembedaan, yang kedua adalah perlakuan, yang ketiga adalah senjata dan taktik, serta yang keempat adalah perlindungan spesifik. Kita akan mengupas satu-satu dalam aturan dasar tersebut. Untuk yang pertama adalah pembeda. Pembeda adalah ketika merencanakan atau melakukan penyerangan harus dilakukan pembedaan antara orang sipil dengan kombatan, serta antara objek sipil dengan sasaran militer. Kemudian ada beberapa contoh yang akan saya tunjukkan dalam gambar ini tentang pelanggaran yang terjadi dalam hal aturan dasar dalam bab pembedaan. Dalam hal ini, para kombatan tidak boleh menyerang orang sipil. Itu merupakan larangan dalam perang. Kemudian ada beberapa gambar, yaitu orang sipil itu tidak boleh disiksa. Kemudian harus dibedakan bahwa orang sipil bukan merupakan objek perang. Penyiksaan terhadap orang sipil juga dilarang. Terus kemudian yang berikutnya tidak boleh melakukan dalam hal ini penyerangan terhadap objek sipil. Dalam hal ini apartemen, perumahan itu merupakan pelanggaran dalam perang. Ini gambar yang selanjutnya. Kemudian yang kedua adalah bab perlakuan. Dalam hal perlakuan adalah orang sipil dan kombatan yang sudah menyerah atau dalam hal ini tidak ikut serta dalam perang itu harus dilindungi, tidak boleh diserang serta diperlakukan secara manusiawi. Contoh pelanggaran dalam hal perlakuan adalah sebagai berikut. Tawanan perang itu harus dilakukan secara manusiawi. Pembunuhan, penyiksaan, serta perlakuan atau hukuman yang kejam itu merupakan pelanggaran dalam hal untuk perang. Kemudian tawanan tidak boleh disiksa, harus dilakukan secara manusiawi. Kemudian yang berikutnya, tawanan perempuan itu tidak boleh dilakukan yang namanya kekerasan seksual. Harus sepenuhnya dilindungi dan harus diperlakukan secara manusiawi. Kemudian bagi kombatan atau tentara yang sudah menyerah itu tidak boleh diserang. Dalam hal ini maka HPI, Hukum Kemanusiaan Internasional, melindungi para tentara yang sudah menyerah. Maka tidak boleh diserang. Yang berikutnya adalah senjata dan taktik. Satu-satunya tujuan dari perang yang absah ialah memperlemah kekuatan militer musuh.
tidak boleh di sini menggunakan senjata yang menimbulkan penderitaan yang tidak perlu, atau dalam hal ini menggunakan senjata biologis itu dilarang dalam perang. Lalu kemudian yang selanjutnya ada beberapa gambar penggunaan lambang palang merah ataupun bulan sabit merah ataupun kristal merah pada angkatan perang itu dilarang. Dalam hal ini penggunaan lambang di helikopter yang mengangkut para tentara itu dilarang. Menggunakan perisai dalam hal ini manusia atau dalam hal ini menggunakan objek sipil itu tidak boleh, ataupun menggunakan tameng anak kecil dalam hal ini merupakan pelanggaran perang. Ambulan ataupun dalam hal ini adalah petugas medis tidak boleh diserang. Dalam hal ini dilindungi dan dilakukan perlindungan yang sebagaimana mestinya. Kemudian para petugas medis merupakan salah satu objek yang harus dilindungi, tidak boleh menjadikan sebagai sasaran perang. Dan yang paling penting dalam perang yang absah itu tidak menyerang, yaitu salah satu ladang gandum ataupun perkebunan ataupun objek yang dimana itu merupakan kebutuhan dasar manusia, dan ini merupakan kesalahan atau pelanggaran dalam hal perang. Perlindungan spesifik dalam perang, kategori-kategori orang ataupun objek tertentu harus menerima perlindungan tambahan, seperti halnya apa saja, yaitu tidak boleh merekrut atau menggunakan anak-anak yang di bawah usia dini ataupun usia di bawah 15 tahun itu dalam konflik bersenjata. Seperti halnya yang ada di gambar berikut ini. Anak-anak tidak boleh dilatih untuk perang karena ini merupakan kesalahan ataupun pelanggaran dalam perang. Berikutnya adalah bantuan yang diterima ataupun dalam hal ini pasokan untuk bantuan kemanusiaan harus dihormati dan dilindungi. Tidak boleh diserang. Terus kemudian harus benar-benar bantuan tersebut sampai kepada korban yang menjadi korban peperangan. Dan yang terakhir, dalam hal ini objek atau perlindungan spesifik harus melindungi cagar budaya ataupun dalam hal ini benda-benda yang menjadikan artefak itu harus dihormati serta dilindungi. Kita telah mengetahui tentang aturan dasar dalam hukum perikemanusiaan internasional. Perlu dibedakan antara HAM dan HPI. Pada hakikatnya, hak asasi manusia adalah untuk meneguhkan hak tersebut. Sedangkan HPI pada hakikatnya adalah aturan bagi pihak yang berperang atau aturan pada saat konflik bersenjata. Hukum HAM itu berlaku setiap saat, sedangkan HPI itu hanya berlaku ketika terjadinya konflik bersenjata atau perang. Hak asasi manusia dalam hal ini dapat dibatasi, tetapi untuk hak yang inti itu tidak dapat dibatasi. Sedangkan untuk hukum perikemanusiaan internasional itu tidak dapat dibatasi dan itu bersifat mutlak. Yang dilindungi oleh hak asasi manusia adalah individu atau masyarakat yang mendapatkan perlakuan semena-mena dari pemerintah. Sedangkan HPI itu melindungi orang-orang yang dalam hal ini tidak ikut berperang atau orang sipil dan kombatan yang menyerah atau tidak lagi ikut berperang. Siapa yang terikat dalam hukum tersebut? Yang terikat dalam hukum hak asasi manusia adalah pemerintah-pemerintah. Sedangkan HPI itu adalah pemerintah, terus kemudian pihak yang berperang, serta individu. Hukum perikemanusiaan internasional bertujuan untuk melindungi kehidupan dan martabat manusia.
pada orang-orang yang terkena dampak konflik bersenjata dan membatasi penderitaan yang timbul akibat perang. Hukum Perikemanusiaan Internasional adalah himpunan aturan internasional yang membatasi sarana dan cara berperang, serta melindungi orang-orang yang tidak atau tidak lagi berperang. Oke teman-teman, itu video yang dapat kita sampaikan. Tentu saja hukum perikemanusiaan internasional sangat penting dalam pembatasan konflik bersenjata. Untuk itu, hukum perikemanusiaan internasional harus selalu ditegakkan dalam perang yang akan melindungi para korban, kemudian para kombatan yang telah menyerah, ataupun objek sipil lainnya. Demikian dari saya. Terima kasih. Jazakumullah khairan katsiran. Wastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.